Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviania Kanusa Putri dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan biografi Ahmad Suparjo. Ahmad Suparjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teguh Muhammad Yusuf dan masih keturunan bangsawan Aceh. Kakek Ahmad Suparjo dari pihak ayah adalah Ule Balang dan ulama di wilayah Leung Putu. Sedangkan Tengku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Suparjo bernama Wadina. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari Camat Tulungagung, Cirebon. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta atau setara dengan SMA pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh gelar sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa masih menjadi mahasiswa, Suparjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi dan persatuan mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antar bangsa dan penindasan penjajah. Yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawa, Jawaharlal Nehru dan pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana Sudanjo Singgit dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Suparjo melakukan perundingan. Ahmad Suparjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunta untuk mengantar Ahmad Suparjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Suparjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan, Ahmad Suparjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa, bahkan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya, pukul 11.30, dengan adanya jaminan itu, Komandan Kompli Peta Rengas Dengklok, Sudanjo Subenda bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Malam itu juga, rombongan berangkat ke Jakarta, menuju rumah Laksamana Maida di Meiji dari nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maida lalu mempersilahkan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Suparjo menemui Kunsel atau kepala pemerintah militer, yaitu Jenderal Maeshiro Yamamoto untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Kunselkan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan, karena Jenderal Nishimura yang mewakili Kunselkan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Ketiga tokoh bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 dini hari, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suparjo di ruang makan Maida. Naskah tersebut selesai dibuat setelah 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik. Setelah itu, naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Pada hari proklamasi kemerdekaan, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta pada Jumat pukul 10 di Serambi depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Setelah pembacaan proklamasi, bendera pusaka merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya yang disaksikan oleh masyarakat di Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Suparjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai dengan 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Ahmad Suparjo, Jojo Adi Surejo, meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Beliau dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Demikian biografi dari Ahmad Suparjo.